Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa dhalama wa ajala yajala alayha. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa kembali bersama-sama mengkaji kitab Hayatus Sahabah, dan kita masih melanjutkan bagaimana kisah-kisah inspiratif yang nanti akan kita bahas terkait dengan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dengan pendidikan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memiliki ketamakan terhadap dunia, termasuk juga harta yang diberikan kepada mereka. Ini yang kita akan lanjutkan dan masih melanjutkan kisah terkait dengan bagaimana Hakim bin Hizam, di mana Hakim bin Hizam ini di dalam riwayat yang lalu kita sudah bahas, dan nanti di dalam pembahasan ini kita akan lanjutkan bagaimana kemudian beliau sampai akhir hayatnya setelah dididik dan dibentuk mentalnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini, baik yang langsung hadir secara offline di masjid ini maupun online. Ala diniyah wal kunniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pengarang kitab ini di dalam kitab Hayatus Sahabah, ya, juz yang kedua halaman 374. Ini kaitannya dengan kisah Hakim bin Hizam dengan Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu di dalam riwayat sebelumnya, ketika Hakim bin Hizam ini sebelum beliau ditata pemahamannya, ditata mentalnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Hakim bin Hizam ini termasuk orang yang dalam tanda petik memiliki ketamakan terhadap harta, sehingga ketika minta harta kepada Nabi, diberi minta lagi, diberi minta lagi. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada beliau, dan di dalam riwayat ini juga nanti disinggung sedikit, mengulangi apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatuhu ma Umar radhiyallahu anhu ma fi dzalika. Kisah Hakim bin Hizam dengan Umar radhiyallahu anhu ma fi dzalika. Kalau sebelumnya dengan Rasulullah SAW, maka sekarang dengan Umar ketika Umar menjadi khalifah, termasuk kemudian nanti dengan Abu Bakar dan Utsman, ya, bahkan sampai zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa inda Syekhani, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Hakim bin Hizam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hakim bin Hizam, aku pernah meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, fa'atani, kemudian baginda SAW memberikan apa yang aku minta itu kepadaku. Summa, kemudian sa'altuhu, aku meminta lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, fa'atani, dan baginda Nabi Muhammad SAW pun memberikan apa yang aku minta kepadaku. Summa sa'altuhu, berarti 3 kali ini. Jadi yang pertama dikasih, yang kedua dikasih, kemudian yang ketiga. Summa sa'altuhu, kemudian aku pun memintanya lagi kepada Nabi SAW. Fa'atani, dan baginda Nabi Muhammad SAW pun memberikan lagi apa yang ku minta kepadaku.
Jadi berarti dia ini sudah dikasih, minta ya, sudah dikasih, minta lagi. Sudah dikasih, minta lagi. Sudah dikasih, minta lagi. Summa qala, lalu Nabi SAW, nah ini yang tadi Al-Fakir sampaikan di hadis sebelumnya, di mana Rasulullah SAW itu kemudian mendidik mentalnya Hakim bin Hizam. Mendidik bagaimana mindsetnya Hakim bin Hizam. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Hakim, hai Hakim, inna hadzal mala khadirun khulwun. Ya. Jadi sesungguhnya harta ini khadirun khulwun. Jadi sesuatu yang membuat matamu itu terbelalak dan menyenangkan. Ya. Jadi orang itu tertarik dengan harta. Itu makanya disebut dengan khadirun. Khulwun itu manis. Ya. Jadi harta itu manis, enak. Orang semua pengen punya harta. Itu tabiat manusia. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Ya. Nah, di situ pertama dengan nisa. Kemudian nanti dilanjutkan wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati. Jadi manusia itu ada selain syahwat kepada perempuan, itu juga ada syahwat kepada qanatir minad dhahabi wal fiddati. Jadi mereka pengen mendapatkan banyak sekali ya emas, perak dan harta. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur kata Allah. At-takatsur itu berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Ya, dan itu melalaikan kalian. Jadi karena orang itu kalau sudah ngumpulin harta itu Masya Allah ya, lupa segala-galanya. Alhaakumut takatsur kata Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir. Sampai kemudian nanti kalian masuk di liang kubur. Jadi kuburlah yang bisa menghentikan ambisi kita. Ya, kubur yang bisa menghentikan ambisi kita. Itu makanya Al-Qur'an menyebutkan begitu. Ya. Ya kalau enggak kuburan yang menghentikan ya bisa jadi ya ada mungkin turbulensi ya. Seperti yang terjadi di Suriah hari ini, ya bagaimana Bashar Assad ya, yang begitu kejamnya berkuasa sejak zaman bapaknya ya, 60 tahun berkuasa di Suriah. Dan kita perlu ini sedikit untuk insight ya, jadi supaya kita punya wawasan global. Jadi kenapa rakyat Suriah itu begitu rupa marahnya kepada Bashar Assad ini? Bashar Assad dan ayahnya namanya Hafid Assad itu sebenarnya adalah kelompok minoritas di Suriah. Suriah ini aslinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. Ya. Lalu kemudian Hafid Assad ini waktu itu dia di militer. Ya, biasanya kalau kudeta itu pangkatnya letkol biasanya. Ya. Nah, dia ini penganut Nusairiyah atau Alawiyah. Alawiyah atau Nusairiyah itu sama. Ya. Itu adalah penganut Syiah yang disebut dengan gulat ekstrim, tapi sudah sampai pada level kafir Syiahnya ini. Kenapa Nusairiyah kemudian Alawiyah ini disebut kafir? Karena dia sudah menjadikan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Itu yang kita perlu paham. Jadi menjadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Nah itu. Makanya jangan heran kalau kemudian di dalam banyak kasus ketika melakukan penangkapan terhadap penduduk Suriah itu disuruh menyembah fotonya Bashar. Gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi kelompok ini kelompok minoritas, tapi bagaimana kemudian dia bisa naik berkuasa, kan nggak masuk akal. Ya kan? Nggak masuk akal. Nah yang menjadikan dia berkuasa itu Amerika sebenarnya. Melalui kudeta berdarah yang dilakukan oleh Hafid Assad dengan kelompoknya. Dan setelah itu kemudian pemerintah sebelumnya digulingkan, lalu kemudian setelah berkuasa Partai Ba'ath ya, mendirikan Partai Ba'ath ya, kemudian
Ya, Partai Ba'ath ini sebenarnya disebut sebagai partai belaluan kiri. Pada waktu itu masih di Timur Tengah itu masih tren ya, gerakan komunis gitu untuk melawan hegemoni. Sebenarnya gerakan komunis ini, tapi sebenarnya ini komunis bukan komunis beneran gitu, hanya pseudo komunis kalau dalam bahasa politiknya itu, artinya bukan komunis beneran gitu. Seperti Gamal Abdel Nasir di Mesir ya, dengan Ishtirakiyatul Arab ya, sosialisme Arab, itu pseudo komunis, bukan komunis beneran gitu. Karena pada waktu itu setelah Perang Dunia kedua, bisa dikatakan bagaimana negara-negara Barat itu kalah, ya. Kemudian akhirnya banyak perlawanan di mana-mana. Uni Soviet bisa dikatakan mengambil keuntungan dari situ. Nah, Barat ini khawatir kalau ideologi sosialis komunis ini nanti bisa mengalahkan kapitalis. Maka kemudian akhirnya negara-negara Barat ini membuat namanya pseudo komunis. Sebenarnya bukan komunis dia, tapi pseudo saja. Nah, itu tujuannya adalah untuk melakukan kanalisasi terhadap negara-negara atau rakyat yang mereka ingin mencari antitesis dari kapitalis. Nah, itu sebenarnya ya, kalau kita baca sejarah benar-benar itu begitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada kasus Bashar dengan Hafid Assad ini sebenarnya bukan menjalankan komunis yang sebenarnya, tidak. Tapi dia tetap menjalankan kapitalisme, bahkan kemudian dengan kediktatoran yang luar biasa. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana penjara di Saidnaya di Damaskus itu dibangun begitu mengerikan ya, sampai ada alat yang ada di sana itu namanya Makbas al-Bashari. Makbas al-Bashari itu alat untuk menggiling tulang. Jadi setiap hari itu ada orang yang dibunuh ya, tahanan itu dibunuh, kemudian untuk menghilangkan jejaknya dia digiling di situ. Coba bayangkan, luar biasa jahatnya ini, rezim ini luar biasa jahatnya. Dan di penjara Saidnaya itu ada 100.000 tahanan yang tidak jelas salahnya apa, tidak jelas salahnya apa. Nah ini yang terjadi. Nah, makanya kemudian kemarahan rakyat itu begitu luar biasa. Puncaknya itu adalah setelah Arab Spring ya 2011, lalu kemudian berlanjut ya, kemudian menjadi revolusi sampai kemudian 14 tahun kemudian tumbang. Nah ini ya. Jadi tadi kita cerita alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang pertama bisa menghentikan ambisi seorang itu ya kuburan. Nah, yang kedua tadi kekuasaannya digulingkan oleh Allah. Ya, Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Nah, itu katakanlah ya, Allah itu yang memiliki kekuasaan. Allah bisa memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki, tapi bisa mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang dikehendaki. Nah, jadi inilah yang terjadi. Ya, makanya semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi makanya sirah ini penting gitu. Kenapa kemudian sistem Islam itu bisa bertahan 14 abad? Karena sistem ini dijalankan dengan adil. Ya, itu poinnya. Sistem ini dijalankan dengan adil. Dan sistem Islam itu runtuh itu bukan karena dengan sendirinya, tapi diruntuhkan oleh konspirasi gitu. Ya, Turki Utsmani yang merupakan ya penjaga sistem Islam yang terakhir itu bukan runtuh dengan sendirinya, tapi ada konspirasi yang meruntuhkan. Nah, jadi kalau kita baca sirah ini nanti nyambung semua itu. Jadi keadilan Islam dan para penguasanya itu yang membuat sistem tadi itu bisa bertahan. Ya, nah kemarin Prabowo mengutip buku yang diterbitkan oleh Turki Utsmani ya, dalam pidatonya di pengarahan Tanwir Muhammadiyah itu kan cerita bagaimana rahasia Turki Utsmani itu bisa bertahan sampai sekian ratus tahun. Nah, itu salah satu diantaranya adalah keadilan tadi. Dan tidak ada keadilan itu kecuali dengan Islam.
Kita tidak akan mendapatkan keadilan tanpa Islam, nggak akan. Dari mana orang itu akan mendapatkan keadilan? Kenapa kemudian Islam itu satu-satunya yang bisa memberikan keadilan? Karena Islam itu dibangun dengan keimanan kepada yang gaib. Sehingga di situ ada namanya self control, ketakwaan. Gitu. Nanti kita bisa lihat bagaimana sahabat-sahabat yang luar biasa itu dengan jasanya kepada Islam yang luar biasa itu. Tapi mereka itu dikasih sedikit harta untuk imbalan jasa mereka, mereka tidak mau. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat mereka bisa begitu? Mereka beramal tapi nggak pamrih, nggak ada pamrihnya. Mereka beramal tapi tidak mengharapkan apapun imbalan. Coba, dikasih gaji nggak mau, dikasih ini nggak mau, masya Allah. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Itu kuncinya, ya. Kuncinya apa? Akidah, iman, ketakwaan tadi, itu yang menjadi kuncinya. Dan ini yang kemudian menjelaskan kepada kita kenapa kemudian Hakim bin Hizam dalam kasus ini setelah dijelaskan oleh Nabi SAW harta yang seperti tadi, innal mala khadirun khulwun, harta itu membuat kamu, membuat orang itu akan terbelalak, membuat orang itu akan tertarik. Dan harta itu manis, harta itu menyenangkan. Ya, nah ini makanya tadi kita kutipkan ya ayat Al-Quran untuk mengingatkan kita. Jadi bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia itu tidak ada yang fana. Nah nanti yang menarik lagi adalah kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Saking takutnya Abu Dzar Al-Ghifari, karena semua yang nanti kita miliki itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah ya kalau kita membaca riwayat-riwayat ini ya merinding. Bagaimana mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih, memiliki dan menikmati harta tadi, tapi kemudian mereka tidak mau. Ya karena itu pilihan, hidup itu pilihan. Ya. Ini. Nah, kita lanjutkan dalam riwayat ini. Fadzakaral haditsa nahwahu. Kemudian Hakim bin Hizam melanjutkan hadis ini seperti yang disebutkan tadi, ya. Hadis yang disebutkan sebelumnya ila an qala sampai kemudian mengatakan di sini ya fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman, ini perawi hadis ini melanjutkan ya. Jadi fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ketika menjadi khalifah yad'u hakiman, beliau memanggil hakim liyu'tiyahu al-ata'a, untuk memberikan para hakim pemberian, fayaba, dan hakim tidak mau ayak bala minhu syai'an, menerima apapun dari Abu Bakar. Nah ini pada zaman Nabi kita kemarin sudah sampaikan bagaimana Hakim bin Hizam ini tamak, lalu kemudian diingatkan oleh Nabi, dan peringatan Nabi yang tadi disebutkan hadisnya itu inna hadal mala khadirun khulwun tadi itu membuat Hakim bin Hizam sadar. Dan setelah Hakim bin Hizam sadar, sejak saat itu Hakim bin Hizam tidak mau menerima, tidak mau meminta apapun dari siapapun. Itu Hakim bin Hizam, masya Allah. Ini keberhasilan Rasulullah SAW mendidik para sahabat sehingga yang asalnya tamak menjadi tidak tamak. Yang asalnya ambisinya kepada dunia atau kepada harta tadi begitu rupa, akhirnya berhenti. Hadis al-yadul ulya khairun menjadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis sebab wurudnya, sebab dinyatakannya hadis itu terkait dengan Hakim bin Hizam. Ya. Itu filosofi yang dibangun oleh Nabi kepada Hakim bin Hizam. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu berkuasa daripada orang yang meminta, orang yang menerima. Itu. Ya. Nah ini. Itu yang kita mesti paham. Ya, itu yang mesti kita paham. Gitu. Nah, karena itu sejak saat itu Hakim bin Hizam sama sekali tidak mau meminta, tidak mau menerima apapun dari siapapun. Ini yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Summa inna Umar, itu pada zaman Abu Bakar, pada zaman Nabi tadi kita sudah sampaikan. Setelah Nabi mengatakan pada Hakim bin Hizam seperti itu, sejak itu tobat dia, nggak mau sama sekali meminta dan tidak mau sama sekali menerima harta dari siapapun.
Lanjut pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, Hakim bin Hizam dikasih tapi menolak. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu. Setelah itu zamannya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Hakim bin Hizam dipanggil lagi. Liyu'tiyahu, untuk diberikan harta. Fa'aba ayyakbalahu. Kemudian Hakim bin Hizam menolak untuk menerima harta tadi. Subhanallah. Enggak mau. Berarti betul-betul tobat Hakim bin Hizam. Kemudian faqala, Umar mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, ushidukum, kata Umar bin Khattab, aku memberikan kesaksian kepada kalian ala hakim, untuk hakim, anni a'ridu alaihi haqqahu, bahwa aku telah menawarkan, aku telah memberikan haknya kepada hakim, alladzi qasamallahu lahu, yang Allah telah berikan untuknya, fi hadal fai'. Jadi karena fai' itu adalah harta yang didapatkan melalui peperangan, tapi harta itu ya sudah ditinggalkan oleh musuh. Ya, sudah ditinggalkan oleh musuh. Itu namanya fai'. Ada namanya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan dari peperangan. Ya. Nah ini. Nah, jadi orang Islam itu punya hak. Orang Islam itu punya hak atas harta fai'. Nah, begitu harta fai' tadi itu dibagikan oleh Umar, karena pada zaman Umar itu adalah zaman di mana pembebasan wilayah-wilayah itu terjadi secara masif pada zaman Umar. Sehingga fai' ini banyak sekali, ghanimah ini banyak sekali. Ya, pada zaman Umar itu. Sahabat-sahabat yang dulunya ya boleh dikatakan hidup serba kekurangan itu, kemudian akhirnya mereka bisa menikmati kekayaan tadi itu karena banyaknya ghanimah dan fai' tadi itu. Tetapi yang menarik adalah Hakim bin Hizam tadi. Meskipun beliau itu punya hak atas harta tadi, ketika diberi ditolak. Ya, ketika diberi ditolak, enggak mau menerima harta tadi. Masya Allah. Ya. Faya ba'yahudahu. Hakim bin Hizam menolak untuk mengambil harta tadi. Padahal itu haknya. Beliau bukan meminta. Itu hak yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam nas Al-Quran. Gitu. Masya Allah ya. Sampai begitu. Kemudian walam yarza hakimun ahadan minan nas ba'da Nabi SAW hatta tuwafiyah. Dan Hakim bin Hizam tidak pernah meminta kepada siapapun ba'da Nabi, setelah Rasulullah SAW memberikan pelajaran pada hakim tadi itu, hatta tuwafiyah, sampai kemudian beliau wafat. Kada fi targhib, begitulah riwayat ini disebutkan dalam kitab Targhib. Wa qala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa Tirmidzi wa Nasa'i bi ikhtisar. Ya, begitu juga Tirmidzi dan Nasa'i dengan ikhtisar, dengan pendek, secara ringkas. Wa indal Hakim, di dalam riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak itu disebutkan dari Urwa anna Hakim ibn Hizam, dari Urwa bahwa Hakim bin Hizam lam yakbal, tidak mau menerima min Abi Bakar, dari Abi Bakar, syai'an, sesuatu, hatta kubido, sampai kemudian beliau wafat. Wala min Umar, sampai begitu juga dari zaman Umar, hatta kubido, sampai beliau wafat. Jadi zaman Abu Bakar dikasih enggak mau sampai Abu Bakar wafat. Zaman Umar dikasih enggak mau sampai Umar wafat. Wala min Utsman, termasuk dari Utsman sampai Utsman wafat. Wala min Muawiyah, karena Muawiyah ini berkuasa setelah Sayyidina Ali, setelah Utsman. Hatta mata, sampai Hakim bin Hizam wafat. Sampai Hakim bin Hizam wafat diberi, ya. Jadi sejak Nabi mengatakan begitu tadi, beliau itu betul-betul konsisten, tidak pernah menerima, tidak mau meminta apapun harta, baik itu kepada ya negara atau siapapun, bahkan haknya yang diberikan oleh negara. Dalam kasus fai' tadi semua ditolak. Masya Allah, ya, luar biasa. Nah ini, nah nanti kita akan melihat ya bagaimana sahabat-sahabat yang lain ya juga kurang lebih seperti itu sikap mereka terhadap harta tadi. Ratu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu al-qati'ata. Jadi bagaimana Amir bin Rabi'ah
itu menolak al-qati'ah. Qati'ah itu jadi begini. Di dalam sistem Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kan kasusnya Hakim bin Hizam itu terkait dengan fai', harta yang didapatkan dari peperangan. Kalau qati'ah ini, qati'ah itu bahasa yang lain, bahasa ahli fikih yang lain, fuqaha yang lain, itu menyebutkan dengan istilah iqta'. Iqta' itu adalah sebidang tanah yang diberikan oleh negara kepada mereka-mereka yang bisa bertani. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu nanti ada petani yang dia bisa bertani tapi tidak punya akses terhadap tanah, tidak punya tanah dan sebagainya. Negara itu menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara apa? Memberikan lahan pertanian kepada petani tadi. Itu namanya iqta'. Bahasa lainnya disebut qati'ah. Gitu. Ya. Dan sistem ini tidak ada di dalam sistem yang lain kecuali Islam. Gitu, ya. Kecuali dalam sistem Islam. Nah, jadi artinya kalau kita bicara dalam teori ekonomi ya, sistem ekonomi kapitalis itu membebaskan individu untuk menguasai apapun. Itu kapitalis. Tidak ada batasan. Ya, istilahnya yang terjadi dalam sistem kapitalis itu ya hukum rimba. Siapa yang kuat ya dia bisa menguasai. Itu makanya jangan heran kalau kemudian muncul kasus-kasus ya seperti kemarin protes rame di Banten, Serang dan sebagainya, itu kasus ya PIK 2 dan sebagainya. Itu karena memang begitu dalam sistem kapitalis itu, ya siapa yang kuat, yang punya akses pada kekuasaan, yang punya harta, punya ini, dia bisa. Ya nggak ada yang membatasi. Nah, sebaliknya sosialis itu melarang individu untuk menguasai apa yang disebut dengan alat produksi atau faktor produksi dalam ekonomi. Alat produksi atau faktor produksi diantaranya adalah tanah. Gitu. Ya, diantaranya tanah. Kalau tanah itu untuk konsumtif, misalnya ditempati, tempat tinggal nggak apa-apa, diizinkan. Tapi begitu tanah itu untuk produktif nggak boleh. Itu dalam sistem sosialis. Ya, dalam sistem sosialis seperti itu. Nah, Islam atau kalau begini, sebelum kita masuk Islam. Jadi dalam sistem sosialis itu kalau misalnya dibatasi, itu dibatasi dengan kuantiti, dengan jumlah. Jadi sehingga ada istilah tahdid bil kam. Nah, ini. Jadi tahdid bil kam. Jadi membatasi dengan jumlah. Gitu. Orang itu nanti boleh punya tanah tapi tidak boleh sekian meter. Orang itu boleh punya ini tapi tidak boleh sekian. Itu namanya tahdid bil kam. Baik kapitalis maupun sosialis ini gagal sebagai sebuah sistem ekonomi. Sosialis itu gagal menciptakan pertumbuhan. Ini kalau kita bicara dalam konteks filsafat ekonomi ya. Gagal menciptakan pertumbuhan. Kenapa? Karena sosialis itu mengekang orang untuk memiliki. Ketika orang itu dikekang untuk memiliki sesuatu, maka orang itu menjadi tidak produktif. Ngapain saya ngumpulin harta, ngapain saya begini. Toh nanti kalau saya punya dirampas oleh negara. Turun. Akhirnya dia nggak produktif, ya kan? Nah sebaliknya kapitalis ini rakusnya setengah mati, ya kan? Yang bisa menguasai apapun dibebaskan, sehingga dia bisa menindas siapapun. Nah, itu bahayanya kapitalis. Nah Islam itu tidak seperti kapitalis maupun sosialis, tapi Islam itu mengatur, sehingga ada istilah, ya bagaimana Islam itu mengatur dengan apa? Dengan kaifiyah. Dengan mekanisme, dengan hukum, gitu. Orang boleh kaya, tapi caranya harus benar. Orang boleh kaya, tapi caranya tidak boleh zalim. Orang boleh kaya, tetapi harus adil. Itu Islam, gitu. Ada kebenaran, ada keadilan, ada. Itu Islam. Sehingga Islam itu membuat mekanisme. Karena itu nanti di dalam Islam. Ya kalau kita bicara dalam konteks sistem ekonomi dalam Islam itu ada namanya milkiyah fardiyah, milkiyah amah dan milkiyatud daulah. Milik individu ya. Nah ini jadi private property. Kemudian ada public ya dan ada state property. Jadi kepemilikan individu, ada kepemilikan publik dan ada kepemilikan negara. Itu dalam Islam. Ya, kalau kapitalis itu ya yang diagungkan kepemilikan individu, kalau sosialis kepemilikan negara.
Makanya kemudian muncul nasionalisasi di mana-mana. Itu bedanya. Nah, kembali kepada istilah qati'ah tadi. Jadi, Islam itu mengajarkan bahwa tanah, apakah tanah itu untuk kepemilikan pribadi dalam konteks konsumtif tadi karena dipakai, ataukah tanah itu untuk kebutuhan produktif, itu sama-sama dibolehkan oleh Islam, dimiliki oleh individu. Maka Islam tidak melarang petani itu memiliki tanah sekian hektar untuk digarap, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tanah itu dikelola sendiri. Gitu. Nah, di sini nanti para fuqaha itu membahas hukum namanya muzara'ah. Muzara'ah itu terkait dengan ini. Termasuk kemudian nanti ada hukum musaqat. Nah, itu terkait dengan masalah tanah. Bagaimana Islam memiliki sistem pertanahan dan bagaimana pertanian tadi diatur sedemikian rupa. Ini. Ya. Jadi, Masya Allah. Nah, itu pentingnya kita mengerti sistem Islam ketika mengatur hukum ini. Ya, alhamdulillah Al-Fakir dulu di pesantren belajar fikih. Kemudian di kampus ya kita berkembang tidak hanya belajar fikih secara normatif, tapi kita bicara fikih sebagai sebuah sistem gitu. Nah, sehingga itu yang membuat kita punya ketika kita membaca teks begini, itu maksudnya begini, kita paham gitu. Nah, ini yang penting untuk kita pahami ya. Nah, kembali ke penjelasan tadi. Jadi itu tentang qati'ah tadi ya. Nah, kemudian kisah radhiyallahu anhum arajulun minal Arab. Jadi kisahnya Amir bin Rabi'ah itu dengan seorang laki-laki ya dari Arab. Akhraja Abu Nu'aim fil Khilyah, Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Khilyah. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu nazala bihi rajulun. Ada seorang ya laki-laki nazala bihi rajulun minal Arab, maksudnya orang dari Arab, seseorang dari Arab itu nazalabi, singgah di rumahnya Amir ya bin Rabi'ah. Fa akrama Amirun mathwahu, Amir pun kemudian memberikan penghormatan. Mathwa itu terkait dengan tempat ya. Mathwa itu adalah tempat untuk singgah tadi, tempat duduknya, tempat untuk ya beliau itu bisa singgah dengan nyaman tadi. Itu diberikan yang terbaik. Wa kallama fi, kemudian beliau menyatakan ya terkait dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kemudian beliau menyampaikan bagaimana Rasulullah. Ya. Faja'ahu rajul, kemudian orang itu datang kepadanya, faqala inni istaqta'tu. Nah, ini kata dia, kata Amir ya. Inni istaqta'tu. Ya maaf, kata orang tadi, orang Arab tadi itu datang. Inni istaqta'tu, aku pernah istaqta'tu itu tadi itu dari kata qata'a. Ya, satu akar kata dengan iqta' tadi, satu akar kata dengan qati'ah tadi. Jadi dalam istilah fikih kadang disebut iqta', kadang disebut qati'ah. Apa maknanya? Orang itu cerita, aku dulu pada zaman Nabi pernah minta istaqta'tu itu, aku pernah minta sebidang tanah. Gitu. Ya. Aku pernah minta sebidang tanah. Berarti tanah yang diminta ini apa? Produktif, tanah pertanian. Ya. Atau mungkin ladang, ya, kebun dan sebagainya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kepada Rasulullah, wadian itu lembah. Ma fil Arabi, yang ada di Arab, ya, ma fil Arabi, tidak ada fil Arab di Arab, wadin sebuah lembah afdhala minhu, yang lebih baik daripada lembah tadi. Jadi beliau ini datang ya ke rumahnya Amir bin Rabi'ah tadi, terus cerita, aku dulu pernah minta ya sebidang tanah kepada Nabi, dan kemudian diberi oleh Nabi itu. Tanah itu ada di lembah, dan tidak ada katanya lembah yang lebih baik di Arab itu melebihi lembah yang aku pernah diberi oleh Nabi itu. Waqad aradtu, katanya, aku ingin an ukti'a. Nah, di sini menggunakan kata iqta. Kalau tadi qati'ah, istaqta'a. Nah, ini sekarang menggunakan kata ukti'a, iqta, masdarnya. Jadi aku ingin memberikan sebidang tanah untuk minhu dari lembah tadi. Kit'atan, sebagian. Takunu laka, yang itu akan menjadi milikmu, wali akibika, dan menjadi milik keturunanmu, mimba dika setelahmu. Coba. Menarik kan? Amir bin Rabi'ah ditawari begitu. Apa kata Amir? Ditawari
sebidang tanah menjadi miliknya dan nanti bisa diwariskan pada ahli warisnya. Tapi apa kata Amir? La hajatan li fi qati'atika. Masya Allah. Aku enggak butuh pemberianmu, aku enggak butuh sebidang tanah yang kamu berikan itu. Nah, nazalatil yauma katanya, hari ini telah turun satu surat Adhalatna. Ya. Adhalatna di sini dijelaskan ya, ansatna wa aghfalatna anid dunya, yang membuat kami itu melupakan dunia. Coba, ada ayat yang membuat kami bisa melupakan dunia. Bagi dunia itu udah lewat lah, dunia itu udah nggak penting lah bagi saya. Setelah turun ayat ini, kemudian apa yang beliau sampaikan? Nah di sini ya, ini adalah surat Al-Anbiya ayat 1 ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah mengatakan apa? Iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaraba telah menjadi dekat, linnasi bagi manusia, hisabuhum hisab mereka. Jadi hisab mereka itu sudah menjadi dekat. Wahum fi ghaflatin, sementara mereka masih ghaflah, masih lalai. Ya, mu'ridun. Lagi apa mereka? I'rad, itu artinya mereka itu tidak taat, tidak patuh. Ya. Jadi hisabnya sudah dekat, tapi mereka justru lalai dengan akhirat. Karena hisab itu kan di akhirat. Ya kan? Ayat ini kata Amir bin Rabi'ah tadi membuat kami itu melupakan dunia, membuat kami itu melupakan semuanya tadi, itu enggak penting itu. Yang penting kami ini selamat dari hisab tadi. Masya Allah. Ini yang tadi Al-Fakir sampaikan, akidah tentang ghaib, akidah seperti ini yang membuat mereka kemudian tidak tamak dengan dunia. Ya, akidah seperti ini yang membuat mereka itu merasa cukup dengan dunia. Subhanallah, luar biasa. Nah, kita lanjutkan satu lagi. Itu adalah riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ini hampir sama nanti kasusnya dengan Amir bin Rabi'ah tadi. Itu hampir sama kasusnya. Raddu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu al-mala qissatu ma Utsman wa Ka'ab fi dzalika. Jadi bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari mengembalikan harta dan bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Utsman dan Ka'ab dalam hal ini. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati, Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya mengeluarkan riwayat an Abdullah ibn Samit, dari Abdullah bin Samit ibni akhi Abi Dzar, putra dari saudara Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata perawi hadis ini, dakhaltu ma'ami ala Utsman. Aku pernah bertamu bersama pamanku. Siapa paman yang dimaksud di sini? Abu Dzar. Ya, karena yang cerita ini keponakannya Abu Dzar. Ya. Jadi yang cerita ini adalah keponakannya Abu Dzar, cerita tentang pamannya yaitu Abu Dzar. Kata keponakannya, aku pernah bertamu bersama pamanku ala Utsmana untuk atau bertamu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Faqala li Utsman, kemudian Abu Dzar itu berkata kepada Utsman, "Idzan li fi Rabadah." Nah ini. Rabadah itu di mana? Rabadah itu kalau kita lihat itu adalah kawasan yang masih ada di Hijaz, Ya, itu Rabadah. Kawasan yang sepi, ya. Jaraknya dari Mekah Madinah itu ratusan kilo. Gitu, ratusan kilo. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu minta izin kepada Utsman untuk tinggal di situ. Tinggal di Rabadah tadi. Faqala, kemudian Utsman mengatakan na'am, ya. Jadi Utsman itu mengizinkan Abu Dzar untuk tinggal di kawasan Rabadah tadi. Faqala, kemudian Utsman mengatakan na'am, ya, wa na'muru laka, dan kami perintahkan untukmu. Bi na'amin, na'am itu adalah unta. Jadi maksudnya kami akan bekalkan untukmu. Untuk apa? Dibekali dengan unta min na'amis sadaqah, dari unta-unta sedekah. Di dalam hadis Rasulullah itu disebut khairun na'am. Jadi dakwah itu lebih baik, ya. Jadi daripada unta merah. Na'am itu unta merah. Gitu. Ya.
la ayahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'ami. Itu kata Nabi. Kalau kamu bisa memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik daripada unta merah. Nah, unta merah itu di zaman dulu itu kira-kira kalau kita bandingkan sekarang itu kayak Ferrari lah gitu. Lamborghini, mobil-mobil mewah itu zaman dulu. Sehingga ketika Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika ya rajulan khairun laka min humrin na'ami, kalau kamu bisa memberikan hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan Lamborghini, daripada kamu mendapatkan Ferrari atau apalah mobil yang mewah gitu. Ya. Itu kata Nabi. Itu kata na'am itu dipakai di situ. Berarti apa? Unta yang diberikan oleh Utsman kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan unta biasa. Gitu. Ya ini termasuk barang mewah gitu. Taghdu 'alaika wa taruhu. Kemudian kata Utsman apa? Taghdu 'alaika wa taruhu. Taghdu itu kamu bisa pagi, kamu bisa pakai, nanti pulangnya juga begitu. Taghdu itu berangkat pagi, taruhu itu pulang di petang hari, di petangnya. Itu taghdu wa taruhu. Qala kemudian berkata Abu Dzar Al-Ghifari, nah ini Abu Dzar Al-Ghifari tawaran yang menarik seperti itu, apa katanya? La hajata li fidzalika, masyaallah. Aku enggak butuh. Coba ditawari harta kayak begitu bilang apa? Aku enggak butuh. Masya Allah. Takfi Abadar, cukup untuk Abu Dzar sirmatuhu. Di sini disebutkan apa sirmah itu? Sirmah itu adalah al-qit'a al-khafifah minal ibil. Jadi cukuplah bagi Abu Dzar itu sirmatuhu. Ya. Jadi maksudnya ya unta-unta biasa saja. Gitu. Ya. Aku enggak butuh yang kayak begitu. Summa qala, artinya Abu Dzar itu sudah punya unta biasa yang dipakai. Itu unta biasa yang dipakai ya, yang penting bisa. Jadi kalau kita bicara kendaraannya ya yang penting enggak mogok gitu kan, kira-kira itu. Kendaraan itu masih bisa dipakai untuk, yang penting enggak mogok. Summa qala, kemudian berkata, faqala, kata Utsman ini Utsman berkata perawi hadis ini, faqala, kemudian Utsman mengatakan, a'zimu dunyakum, katanya. A'zimu dunyakum, apa maksudnya? Maksudnya ya, jiddu wajtahidu fi dunyakum, maksudnya kamu itu boleh zuhud, kata Utsman. Tapi kamu itu harus serius untuk urusan duniamu ini, jangan sampai kamu ya kalau bahasa Jawanya itu keleleran, kemudian kelaparan dan sebagainya. Tetap kamu harus ngurus duniamu. Jadi Utsman ini rada apa? Nasihati lah gitu. Utsman itu rada nasihati Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Wa da'una wa rabbana wa dinina, kata. Ini. Ya. Jadi Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari diingatkan, kamu tetap harus ngurus duniamu. Ya pada saat yang sama ya kita tetap istilahnya itu ya minta sama Allah ngurusi agama kita. Jadi jangan sampai karena kita ini zuhud, ibadah, kemudian ngurusi agama lalu kemudian kita abai dengan dunia kita. Wa kanu yaktasimuna mal Abdurrahman, mereka sebelumnya membagikan hartanya Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf ini Masya Allah hartanya luar biasa banyaknya. Bayangkan ya, Abdurrahman bin Auf itu punya anak sebanyak 30. Ya, masing-masing warisan anaknya itu luar biasa. Ya. Jadi ini Abdurrahman bin Auf, saking banyaknya hartanya. Ya itu Abdurrahman bin Auf. Coba meninggalkan anak 30, masing-masing dapat warisan dan itu masih lebih. Subhanallah. Ya. Nah, ini mereka bagikan ini hartanya Abdurrahman bin Auf. Wa kana indau Ka'ab radhiyallahu anhu, dan di situ artinya bersama Utsman itu ada Ka'ab. Faqala Utsman li Ka'ab, maka kemudian Utsman mengatakan pada Ka'ab, ma taqulu fi man jama' hadzal mal? Apa yang kamu katakan terhadap orang yang mengumpulkan harta ini? Fa kana yasaddaqu minhu, kata Ka'ab. Fa kana yatasaddaqu minhu. Beliau itu yatasaddaqu minhu, mensedekahkan hartanya, wa yu'ti, dan memberikan fis subuli, untuk berjihad. Wa yaf'alu. Makanya kalau kita ini
paradigma yang lain ya. Jadi orang miskin itu hisabnya ringan. Ya, tapi tentu jadi orang miskin itu nggak bisa bersedekah. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya negara butuh apa, orang butuh apa, dia nggak bisa bantu. Kenapa? Karena miskin. Nah, kemudian Ka'ab tadi cerita. Ketika ditanya bagaimana orang yang kaya seperti ini, hartanya yang sebegitu banyak, apa yang dilakukan? Dia cerita. Dulu Abdurrahman bin Auf itu menyedekahkan hartanya. Makanya di dalam kitab Al-Isabah, tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu disebutkan. Sepertiga penduduk Madinah itu merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi itu pernah diutangi. Coba, Masya Allah. Ya kan? Ini sampai begitu. Saking apanya? Saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf punya harta tadi bukan untuk digenggam sendiri, tidak. Nah, itu tadi pentingnya orang itu kaya, punya harta untuk dipakai sedekah. Kemudian ketika ada jihad, Abdurrahman termasuk yang terdepan menginfakkan hartanya. Ya misalnya kayak gini, kita lagi bangun masjid. Ya orang-orang yang punya saving banyak itu miliaran macam-macam. Ya itu mestinya harus yang paling depan. Kenapa? Karena kalau enggak nanti hisabnya berat. Ya, hisabnya berat. Karena harta itu nanti ditanya dari mana dapatnya. Ya kan? Diukrek-ukrek gitu, dari mana dapatnya. Sudah begitu, kemana diinfakannya? Gitu. Dapatnya masalah, nginfakannya masalah, itu. Ya, itu luar biasa itu. Dahsyatnya itu nanti adabnya di akhirat itu. Ya, Masya Allah. Nah, makanya nggak apa-apa punya harta. Makanya tadi kan kita singgung, Islam itu tidak melarang orang kaya, nggak melarang. Yang penting caranya benar, dengan cara yang baik dan dengan cara yang adil. Itu. Nah, ketika dia mendapatkan dengan cara yang benar, membelanjakan dengan cara yang benar, nggak ada masalah. Kalau nanti dihisab, meskipun hisabnya bajang, selamat dia. Sementara orang yang miskin seperti Abu Dar nggak punya apa-apa tadi, memang hisabnya ringan. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Tapi kan di dunianya nggak bisa mengumpulkan banyak sedekah, mengumpulkannya banyak pahala dari sedekah. Makanya ada riwayat yang lain. Orang-orang miskin pada zaman Nabi itu protes. Ya Rasulullah, gimana caranya? Kami ini kan kalah ibadah kami sama orang-orang kaya katanya. Orang kaya itu mereka bisa ibadah sama seperti kami, bisa jihad sama seperti kami, tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Apa? Mereka bisa infak, mereka bisa sedekah, tapi kami nggak bisa. Itu orang miskin. Protes pada Nabi. Terus Nabi ajari, kalau kamu mau sedekah, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali. Ini sedekahnya orang miskin. Yang nggak bisa sedekah harta, suruh tasbih, suruh tahmid, suruh itu baca takbir, sedekah. Ya. Terus yang lain apa? Suruh senyum. Ya kan, kalau ketemu orang senyum, ya kan? Ya, tabassamuka fi wajhi akhika yalaka sedekah. Aduh, Masya Allah. Ini. Nah kemudian di sini disebutkan qala inil arju lahu khairan, katanya. Sungguh aku menginginkan untuknya kebaikan. Faghadib Abu Dar. Abu Dar yang di situ ada Utsman, ada Ka'ab tadi, kemudian ada Abu Dar, ada keponakannya tadi. Abu Dar marah. Abu Dar marah ketika Ka'ab itu cerita tentang Abdurrahman bin Auf tadi. Mendakwahkan harta begitu banyak tadi. Jadi Abu Dar, Ka'ab ini tidak menasihati Abu Dar langsung, tetapi cerita. Ya kalau bahasa kasarnya itu nyindir lah ya. Ya nasihati tapi dengan nada sindiran. Warafal asa, Abu Dar kemudian mengambil asa, tongkat atau cambuk ala Ka'ab, ya. Jadi dipukulkan kepada Ka'ab. Dan Abu Dar ini itu salah satu sifatnya Abu Dar ini orangnya temperamental. Ya. Nah itu yang menyebabkan kenapa Abu Dar itu nggak diberi jabatan oleh Nabi, itu karena itu diantaranya. Itu penjelasan Syekh Jiyad Turbani di dalam kitabnya Madrasatun Nabi Muhammad SAW. Ya, ini. Nah jadi itu gambarannya. Kemudian waqala wa majudrika ya ibnal Yahudi, ya. Apa yang kamu ketahui? Dia di Abu Dar ini mulutnya juga. Apa yang kamu ketahui wahai anaknya orang Yahudi, katanya. La yawad dan sahibu hadal mal yaumal qiyamati
Orang yang punya harta ini benar-benar menginginkan pada diri, lau kanat aqaribu. Jadi aqarib itu kayak bisa makhluk ya, seperti kalajengking atau apa. Talsa'us suwaida min qalbi. Jadi dia itu akan menggerogoti ya, bagian-bagian hitam di dalam hatinya tadi itu. Kemudian Abi Syu'bah dari Abi Syu'bah mengatakan ja'a rajulun ila Abi Dar fa'arada alaihi nafaqatan. Ada seorang laki-laki mendatangi Abu Dar, menawarkan pada Abu Dar nafaqah. Faqala, kemudian Abu Dar mengatakan indana a'nuz. Ya, saya ini punya apa namanya? kambing perempuan. Nahlubuha, yang bisa kami perah susunya. Wa khumurun, dan ada apa? Khimar, tangkulu, yang bisa memindahkan kami, membawa kami. Wa muharraratun, ada budak yang dimerdekakan, tahdimuna, yang selalu membantu kami. Wa fadlu aba'atin an kiswatina, kemudian kami sudah punya pakaian longgar yang menjadi pakaian kami. Apakah kata Abu Dar? Cukup katanya, cukup. Inni akhafu, karena aku takut an muhasabah, aku nanti akan dihisab alal fadli, karena kelebihan harta. Masya Allah. Coba, punya kelebihan harta, takut dihisab. Itu Abu Dar, karena itu Abu Dar nggak mau. Nah itu yang tadi kita lihat pada kasus ya Amir bin Sa'id, kemudian pada kasus Hakim bin Hizam tadi, Masya Allah. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah ya gambaran yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang begitu luar biasa ya, tawaran-tawaran. Jadi kalau sahabat itu zuhud, itu bukan karena terpaksa. Itu yang selalu Al-Fakir sampaikan. Jadi zuhudnya Nabi dan para sahabat itu bukan karena terpaksa. Jadi kalau ada orang zuhud karena miskin, itu sebenarnya zuhud karena terpaksa. Dan itu tidak disebut zuhud. Gitu loh. Zuhud itu karena dia ada pilihan. Ada harta, dia bisa memilih, dia bisa ambil, dia bisa dapatkan, tapi dia nggak mau. Itu namanya zuhud. Tapi kalau nggak punya pilihan, itu bukan. Ya, itu namanya terpaksa. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Allamah ya, Profesor Dr. Muhammad Rawasqal Aji dalam kitabnya ya Syakhsiyatur Rasul Dirasah Tahliliyah. Ya, ini beliau memberikan komentar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih zuhud, bagaimana para sahabat memilih zuhud. Itu bukan karena terpaksa, tapi betul-betul itu karena pilihan mereka. Dan itulah yang kita lihat tadi itu di dalam kisah-kisah para sahabat radhiyallahu alaihim. Baik, sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat ya. Apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi pedoman dalam hidup kita yang mendekatkan kita kepada bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan mereka di dalam jannahnya, Jannah Al-Firdaus al-A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.